Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat hari Rabu buat kita semua. Salam sejahtera, semoga kita semua tetap ada dalam keadaan yang sehat dan selalu ada dalam keadaan yang sukacita. Hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul dengan keluarga kita masing-masing untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah keluarga. Nah, dalam ibadah keluarga di hari ini, tanggal 6 Mei ini, pembacaan Alkitab akan diambil dari kitab Imamat pasal yang keempat, ayat 13-21. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali merasakan hadirat Tuhan dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan melengkapi dan menyempurnakan sukacita kami sebagai anak-anak yang sudah diberkati Tuhan, dengan kembali memberkati kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Hadirlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami senantiasa menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca bagian Alkitab dari Imamat pasal 4 ayat 13-21 ini. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu, segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu. Seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan perdamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis, seperti membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bersama-sama sejak hari Minggu yang lalu, bacaan Alkitab yang diambil oleh Majelis Sinode GPIB yang tercatat dalam baik itu buku-buku Sabda, Sabda Bina Umat, Sabda Guna Dharma, dan Sabda Guna Krida pada saat ini diambil dari bagian Alkitab, kitab Imamat. Sebuah kitab yang saya hari Minggu lalu katakan mengatur atau mau menunjukkan kepada umat bagaimana cara mereka menjalani hidup sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa dalam bagian-bagian Alkitab kitab Imamat mulai dari pasal 1 sampai saat ini ada tradisi yang disampaikan kepada kita, tradisi bangsa Israel berkaitan dengan tradisi korban. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapusan dosa seperti yang disampaikan dalam bagian Alkitab hari ini, dan juga korban penebus salah. Nah, korban-korban ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh bangsa Israel sebagai bentuk cara mereka untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai umat Tuhan. Karena ini adalah secara langsung juga membahas tentang bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka juga selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, salah satu tradisi korban yang disampaikan dalam bacaan firman Tuhan pada hari Rabu ini adalah korban penghapusan dosa. Kita lihat hampir serupa dengan korban-korban yang lain,
bahwa dalam tradisi ini ada hewan yang dikorbankan, lembu jantan muda dengan kondisi yang terbaik, dan semua itu diberikan sebagai korban penghapusan dosa. Nah, korban penghapusan dosa ini bermakna bahwa orang Israel dengan memberikan korban ini secara tidak langsung mau mengakui dosa-dosa mereka. Diajak untuk mengakui setiap kesalahan dan dosa mereka kepada Tuhan. Dan saat mereka memberikan persembahan, memberikan korban ini, artinya juga bahwa mereka memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dari segala dosa-dosa mereka. Jadi dari sini kita lihat bahwa sebenarnya yang terutama adalah Tuhan yang memberikan pengampunan dan umat memohon pengampunan kepada Tuhan. Tradisi ini selalu dilakukan oleh orang Israel sebagai bentuk mereka mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Nah, ada hal yang menarik juga yang disampaikan bagian Alkitab saat ini. Kita lihat bersama-sama, ada kalimat di ayat 13 mengatakan, jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja, itu segenap umat Israel. Jadi, kalau kita mau melihat di sini, ada sebuah tradisi, ada sebuah pengakuan dari orang Israel, pemaknaan dari dosa dari orang Israel itu bahwa mereka memaknai ada dosa yang sengaja, ada dosa yang tidak sengaja dilakukan. Nah, bicara tentang dosa yang tak sengaja, secara mungkin lebih jelas kita bisa baca dalam Imamat pasal 5 ayat 1-4. Ada contoh-contoh yang diberikan sebagai salah satu bentuk atau beberapa bentuk dosa-dosa yang tidak disengaja. Namun sebenarnya saya bukan kemudian mau mengatakan ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Sebenarnya saya mau mengambil makna dari hal ini adalah yang terpenting buat kita pahami dan kita imani adalah bukan soal sengaja atau tidak sengaja. Pemaknaannya adalah memang dosa ini atau pemahaman ini mau mengatakan kepada kita bahwa dosa itu bukan cuma dalam bentuk sebuah perbuatan, dalam bentuk sebuah kelakuan. Tapi dosa juga bisa berbentuk dalam sebuah pemikiran dalam kehidupan kita, yang secara tidak langsung bisa membuat kita berdosa. Tapi kembali saya mau katakan, bukan itu yang terpenting, tapi yang terpenting buat kita adalah bahwa setiap dosa itu adalah sebuah hal yang harus diakui dan harus juga mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyukai dosa. Tuhan tidak ingin umatnya berdosa. Sehingga saat umatnya berdosa, setiap orang harus mau datang mengaku dan memohon ampun dari Tuhan. Karena dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, dosa seringkali dipakai istilah katat. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata hamartia digunakan, yang artinya secara tidak langsung adalah sebuah pelanggaran. Dan disimpulkan dosa itu adalah kejahatan dalam segala bentuknya. Artinya berbagai macam bentuk dosa itu bisa terwujud. Nah, artinya bahwa di sini mau diingatkan kepada kita satu hal, bahwa Tuhan tidak menyukai dosa. Dan bagi kita yang saat ini adalah manusia yang berdosa, diingatkan selalu untuk mau datang mengaku kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, lewat firman ini kita diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua kita tidak lepas dari yang namanya dosa. Dan Tuhan ingatkan itu supaya kita benar-benar mau datang mengaku kepada Tuhan. Mau datang memohon pengampunan dari Tuhan. Saat ini kita tidak perlu kemudian memberikan persembahan korban-korban bakaran atau korban penghapusan dosa. Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan pengorbanannya menghapus dosa kita. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak lagi mengaku memohon ampun kepada Tuhan. Karena selama kita ada di dunia, yang namanya dosa selalu akan ada dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita datang mengaku dosa kita. Mohon ampun dari Tuhan. Karena yang namanya pengampunan hanya berasal dari Tuhan.
Oleh karena itu mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama kita melihat, mengintrospeksi diri kita masing-masing akan dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Tuhan berikan waktu dan kesempatan buat kita untuk datang mengaku, untuk datang memohon ampun, untuk bertobat, untuk tidak lagi melakukan hal yang serupa dalam kehidupan kita. Biarlah kita semua dijauhkan dari dosa-dosa. Biarlah kita semua juga selalu berusaha untuk tidak melakukan dosa dan kesalahan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi seperti bangsa Israel yang merasakan hukuman Tuhan karena dosa-dosa mereka. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Datanglah kepada Tuhan, mengaku, mohon ampun, maka Tuhan akan mendengarkan setiap seruan dan doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini lewat firman-Mu Tuhan mengingatkan betapa lemahnya kami yang adalah orang-orang yang berdosa. Kami juga diingatkan untuk mau datang mengaku dan memohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami benar-benar layak untuk menerima anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolonglah kami, kuatkan kami agar mampu melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami benar-benar terhindar dari dosa dan benar-benar secara maksimal menghindarkan diri kami dari segala dosa dan kesalahan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami semua. Kami serahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga hidup kami, seluruhnya yang saat ini kami jalani. Bersama dengan keluarga kami, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, karena Tuhan tahu situasi kondisi yang harus kami alami, pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Agar Tuhan terus menopang kami, Tuhan terus menyertai kami, dan biarlah setiap kami boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan kami. Kami doakan juga senantiasa bagi gereja-gereja dimanapun berada. Tuhan memberkati persekutuan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati kami semua agar tetap terus menjadi saluran-saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami selalu diingatkan akan tugas panggilan pengutusan kami untuk bersaksi dan juga memuliakan nama Tuhan. Kami mohon juga Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah juga aparat negara TNI Polri, bahkan semua dokter para medis yang saat ini bekerja dengan keras untuk mengupayakan agar kondisi kami bisa dipulihkan. Tuhan tolong kami. Kami memohon pemulihan dari-Mu Tuhan, agar kondisi bangsa ini kembali seperti sedia kala dan kami menjadi pribadi yang lebih baik, bangsa yang lebih baik, dan kami bisa menjalani kehidupan kami dengan lebih baik. Kami menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan kehidupan kami, seluruh keberadaan gereja-gereja-Mu, bahkan juga seluruh bangsa kami dan seluruh dunia ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami. Dalam iman pengharapan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.